ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania. Beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Islam teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata dzurriyahe Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah, perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, jadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko, mautun mati. Itu ya dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora usah. Selawale zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafaul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pinggirane Ka'bah sing papat iku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kudu rono. Terus mulane zuriyah Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman, termasuk Rotibul Haddad Sayyid Abdul napa Haddad ning Yaman, sing nyari Ihya niku Sayyid Zabidi. Nggih tiyang napa Yaman, Zabidi dari napa Yaman. Nganti saniki termasuk Habib Zain bin Smith niku riyen rayine teng Jakarta teng Bogor, tapi sak mangke urip teng Yaman terus mantune Habib Haddar. Habib alim niku saniki sing moncar ngene Sayyid Umar Hafid niku Budi. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriahnya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya. Sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. Ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Nggak usah diteruskan atulah ya. Kalau Akang maksa, maka saya kasih tahu sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Putra Swalat kita kumpul di pesantren Benda Kerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fi. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fi itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania. Beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama Al-Ghuror, itu
itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari duriyah Nabi atau bukan dari duriyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Quran itu. Dan sampai Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Pahlawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Kasihan mereka. Kasihannya di mana? Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Ya, jelas teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Abdul Razak El Mufti di video barusan. Menurut saya yang patut disoroti, patut kita soroti dari apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Abdul Razak tersebut adalah betapa baiknya gitu Indonesia ini terhadap mereka, klan Ba'alwi. Karena di negara-negara lain seperti Mesir, Arab, dan negara bagian-bagian Timur Tengah ke sana ya, Timur Tengah di sana sudah membatalkan nasab Ba'alwi ini, membatalkan bahwa nasab Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Artinya negara-negara seperti Mesir, Saudi Arabia, dan juga yang lainnya itu sudah membatalkan ya, membatalkan bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Wong orang Arab aja bukan, ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Akan tetapi di Indonesia ini sifatnya masih mukhtalafun fi ya. Ada perbedaan pendapat antara, ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa nasab Ba'alwi itu keturunan Nabi atau bukan. Ini masih ada perbedaan pendapat ya kalau di Indonesia ya. Harusnya mereka berterima kasih pada Indonesia karena memang mungkin di Indonesia ini yang masih ada sebagian golongan, ada sebagian kelompok yang masih mengakui bahwa klan Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Makanya disebut di Indonesia masih mukhtalafun fi, ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu, ada yang mengatakan bahwa mereka itu keturunan Nabi, ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Itu cuma di Indonesia ya, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Abdul Razak di video di atas ya. Padahal negara-negara lain semisal Mesir, Arab Saudi, dan yang lain sebagainya tadi disebutkan itu sudah membatalkan, tidak ada dispensasi ya, sudah benar-benar membatalkan bahwa nasab Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi.
Ini menarik teman-teman. Semoga video apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak yang saya tampilkan di video ini menjadi ladang edukasi, menjadi informasi yang bermanfaat untuk kemudian kita sama-sama bisa belajar, gitu ya, bisa beredukasi dan mengambil manfaat, gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta damai untuk kita semua, untuk NKRI tercinta, NKRI milik kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.